Lanjut lagi dong bahas King Ouja-nya. Sudah 4 episode nih ya. Dan tetap mengingatkan kalau King Ouja ini kita bawa santuy saja. Nontonnya santuy, bahasnya juga di sini Ana santuy ya. Selingan relaksasi dari Kamen Rider yang lebih kritis. Udah 3 episode nih yang Ana bahas sejauh ini. Sama ini ya berarti 4. Dan so far Ana masih enjoy banget sama King Ouja. Dan buat kalian nih ya, enjoy nggak nih sama bahas-bahas King Ouja dari Agan Reza? Ya bolehlah dikasih feedback juga ya. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita bahas Osama Sentai King Ouja episode keempat ya. Melanjutkan dengan kejadian yang terjadi di akhir episode 3 kemarin, God Kabuto itu muncul dan menyerang Gira dan kawan-kawan yang ada di Ishabana Sarasvati. Terjadi pertarungan singkat antara God Kabuto dan juga God Kuwagata. Ini ya dua kumbang ya. Dan bahkan tanpa berubah ke bentuk sentai mereka, si Gira dan kawan-kawan itu tetap bisa berada dalam kokpit bentuk King Ouja-nya. Jadi ini tuh para Shugat ini tuh seperti kayak bergerak secara alami ya. Dan juga menggataikan diri secara alami untuk melindungi si Gira dan kawan-kawannya. Jadi kelebihan utama dari God Kabuto ini tuh memang ada di cannonnya yang punya firepower yang luar biasa kuat ya. Udah macam Kamehameha, sampai-sampai itu pada kewalahan juga ya. Kena tembak si King Ouja sampai ungatai lagi. Selain itu juga God Kabuto ini tuh memang Shugat yang spesial. Bahkan kategorinya itu adalah Shugoshin atau Great Shugat. Nah, tujuan Bagnara kan emang mau mengumpulkan para Shugoshin ini dan mulai menggerogoti bumi. Kemarin udah Ana bahas singkat juga yang ada penampakan para Shugoshin ini di suatu artefak ya. Dan gak lama, bahkan sebelum episode 4 ini tayang, kita tuh udah dikasih lihat dan dikasih bocoran dari katalog mainannya. Jadi si Bandai itu tuh siap ngerilis DX Shugoshin yang isinya itu kita akan mendapatkan God Kabuto, God Sasori atau God Scorpion ya. Terus juga ada God Bata atau God Hopper. Dan ada satu Shugat Soul God Kabuto ya. Jadi kayak yang ada batunya itu. Jadi dalam satu box itu kita tuh langsung mendapatkan 3 Shugoshin dan juga si satu batu tadi. Dan harganya di sini lumayan bombastis ya. 10.450 yen dan rilisnya itu 22 April 2023. Ini 1 jutaan lebih. Masuk sini bisa nyaris 2 juta kali ya. Dimana dengan menggabungkan 3 Shugoshin ini dengan robotnya King Ouja yang normal ya, akan terbentuk robot King Ouja dengan persenjataan dan armor lebih lengkap bernama Legend King Ouja. Jadi Legend King Ouja ini tuh muncul di semacam siluet ya sejak episode 1 ya. Jadi penggambarannya kayak gitu karena ya namanya juga Legend, legenda ya. Dan udah Ana bahas juga kan sejak episode 1 dimana Legend King Ouja ini secara sejarah sudah muncul 2000 tahun lalu untuk menyelamatkan bumi dari si Bagnara. Nah, kalau kalian lihat ketika udah digatainya juga ya simple teman-teman ya. Dimana God Hopper itu ya jadi armor dadanya teman-teman ya. Jadi ada warna chrome emas gitu, itu lumayan keren. Tapi jadi kayak bantet robotnya. Sementara God Kabuto itu jadi senjata di tangan kanan seperti yang diperlihatkan di episode ini. Dan God Sasori itu di tangan kiri. Selain itu si Bandai juga ya jual yang boxnya itu pisah gitu ya. Jadi kayak misalkan ya God Kabuto ya udah ada sendiri ya. Awal-awal King Ouja tayang kan memang udah rilis itu. Dan si God Sasori dan si God Bata ini tuh ya ada boxnya masing-masing lah. Kira-kira kayak gitu ya. Jadi pisah-pisah lah bagi kalian yang nggak mau setnya. Atau udah nanggung nih. Kemarin tuh udah beli King Ouja yang set sama si God Kabuto. Nah itu kan udah ada ya. Awal-awal King Ouja tayang juga udah rilis gitu ya. Jadi ya itu bisa jadi alternatif nih ya. Yang box-boxnya pisah kayak gini. Tapi awas. Nanti tiba-tiba keluar lagi set yang lebih lengkap. Jadi King Ouja plus trio Shugoshin di set dalam satu box semua. Boxnya pasti gede banget tuh ya. Jadi ya kita tunggu aja lah kejutan Bandai gimana ya. Jadi masih ngomongin God Kabuto di sini, ternyata dari dulu God Kabuto itu sudah bernaung di negeri Shugodam. Jadi si Yanma Gusto yang jago lah dalam hal mekanik gitu mencoba membangunkan si God Kabuto ini tapi ya nggak bangun-bangun. Bangun sih bangun ya. Jadi ya hidup gitu teman-teman ya. Tapi ya kayak nggak seutuhnya gitu teman-teman ya. Jadi menurut sejarah juga si God Kabuto ini dan mungkin para Shugot lainnya di sini ya, mereka itu tuh dipilih untuk hidup bersama-sama dengan umat manusia dan melindungi umat manusia. Tapi pada suatu waktu mereka itu memutuskan hubungan dengan si manusia-manusia ini juga. Nah ini kayaknya lebih ke para Shugoshin ya. Jadi ini Shugat yang kategorinya itu rare lah bisa dibilang di King Ouja ini. Jadi biar nanti di episode-episode mendatang ada proses dan pemahaman untuk membuat para Shugoshin ini tuh menjadi senjata tambahan atau teman bagi para King Ouja. Ini sih udah agak kebaca juga ya. Jadi si Gusto itu beranggapan Shugoshin itu ninggalin manusia ya karena mereka itu bisa jadi ya benci gitu sama manusia. Kalau lebih dikerucutkan lagi ya menurut pendapat Ana ini ya,
Mungkin para Shugoshin itu bisa mencium bau-bau kejahatan dan kelicikan dari si Lakles, makanya memilih tidak mau bangkit, bahkan meninggalkan manusia. Sama kasusnya sama seperti si God Kabuto ini. Omongin sedikit soal Lakles ya. Memang kalau kita lihat porsinya ya belum terlalu banyak ya sejauh episode ini berjalan 4 episode. Tapi sejauh pendapat singkat Ana, dia ini udah lumayan dapet lah jadi sosok yang menyebalkan. Ngelihat dia sok ramah dan bijak, tapi ya kita udah tahu kan tujuannya gimana ya. Tujuannya kan bengis, berasa pengen nampol aja gitu ya. Jadi kalian boleh kasih pendapat juga lah soal Lakles sejauh ini kayak gimana ya. Nah, sesudah Ishiabana kita itu diajak menikmati suasana negeri Tofu. Seperti biasa mereka itu pamer dulu landscape di sini yang rata-rata ya negeri ini tuh memang dikelilingi sama sawah dan perkebunan ya. Namanya juga negeri agrikultur. Jadi berbeda dengan 2 negeri sebelumnya, bahkan 3 negeri sebelumnya di mana Gira pemeran utama kita itu dipoyokin mulu ya. Kali ini tuh Gira tuh benar-benar disambut dengan sangat baik oleh Kaguragi Dibowski, sang raja dari negeri Tofu ini. Eits, tapi nggak semudah itu ya. Karena kita juga udah tahu deskripsi karakternya dari si sinopsisnya. Ciri khas Kaguragi ini orangnya bermuka 2 dan jago bersilat lidah. Jadi selama Ana nonton episode 4 ini dan kita dikasih lihat banyak highlight ke Kaguragi ini, Ana nontonnya jadi kayak penuh kewaspadaan gitu ya. Jadi kayak terus menduga-duga gerak-geriknya nih orang tuh mau ngapain gitu. Jadi nggak lama setelah itu Gira juga dipamerkan dan ditawarkan hasil bumi dari negeri agrikultur ini. Jadi hasil pertanian, buah-buahan, sampai kayak banyak makanan khas Jepang gitu ya yang udah diolah gitu ya. Kalau di Indo mungkin kayak dikasih klepon, peyem, singkong, surabi. Mirip-mirip jajanan pasar juga lah itu ya. Ya itu menggiurkan memang bagian itu, dimana Gira bener-bener disambut banget, udah kayak pahlawan ya. Jadi udah nonton episode ini Ana sampai pengen gojekin Hokben ya dan makan nasi Hokben yang enak banget itu. Gara-gara ngelihat si tofu gitu ya. Wah, begitu subur ya. Terus juga hasil-hasil buminya itu kayak fresh banget gitu ya. Itu si Gira juga dikasih lihat bagian dia itu kayak makan lobak kecil gitu ya yang masih mentah dan ada tanahnya pula ya. Ya orang Jepang ya memang suka banget gitu yang mentah-mentah ya. Jadi ya itu lobak masih mentah juga langsung aja dimakan, Pak ya. Jadi Bak Narak di sini ya migrasi lagi ya. Udah kemarin nyerang Ishiabana, sekarang itu ke Tofu. Dimana mereka jelas tujuannya untuk merebut God Kabuto. Jadi sesuai dengan karakteristik Kaburagi juga, nggak langsung Bak Big Book, tapi di sini ada negosiasi dulu ya dengan pihak Bak Narak. Dimana Kaburagi akan ngasih God Kabutonya ini ke mereka itu besok. Padahal tadinya itu mintanya tahun depan. Ya tahun depan gue kasih. Tapi mana terima si Bak Naraknya. Ya udah besok ya, karena ya si Bak Naraknya juga udah nyerang gitu. Nah, negosiasi ini ya tentu seluruh negeri Tofu ini juga jadi taruhannya gitu. Jadi ya nggak main-main juga. Karena itu Kaguragi itu meminta tolong kepada Gira, Gusto, dan Shiran ini untuk menolong dia melawan ancaman si Bak Narak ini. Ini kelihatan ya pura-pura sedih ya. Terus nangisnya itu lucu. Wow. Di titik ini juga membuat ya kita waspada lagi. Nah, mau ngapain nih si Dibowski ini ya? Pikirannya tuh ada apa lagi gitu ya. Jadi hari yang ditunggu tiba dan bener gak dikasih begitu aja God Kabutonya. Si Dex Narak ini tuh malah dikasih tomat. Sebenarnya ya nggak salah, soalnya kan hasil pertanian dan perkebunan emang jadi harta berharganya negeri Tofu gitu ya. Jadi dikasih tomat segar itu si Dex Narak. Dan di momen ini kita dihidangkan nih, ditunggu-tunggu juga nih dengan fight dari Kaguragi Dibowski yang berubah menjadi Hachi Ouja. Tentu dari koreografi yang masih juara dan cukup unik ya si Hachi Ouja ini. Mulai dari pose berubahnya yang unik teman-teman ya, sampai ke fighting stylenya yang ala-ala Kabuki tapi tanker. Jadi memang terasa fresh ini ya. Setuju juga lah Ana kalau memang si Kaguragi ini tuh jadi tipe tankernya di si King Ouja. Kelihatan banget ya. Bagian dia ngehentakin kaki ke tanah terus langsung kayak biar langsung meledak gitu ya. Kena kroco-kroconya ini ngingetin Ana sama Gao Ranger ya, si Gao Black ya. Jadi ya bener-bener tipe tanker gitu. Jadi Kaguragi juga harus menghadapi monster besar dari Bak Narak bernama Tanijim. Udah kayak nama pembantu ya. Jadi ini base hewannya itu siput, lebih tepatnya River Snail ya. Jadi Gira dan kawan-kawan juga ikut membantu di sini ya, karena ya sudah mendengarkan pertolongan dari Kaguragi ya pas bagian makan-makan. Tapi di sini akhirnya mereka mengetahui kalau yang mengendarai God Kabuto itu si Kaguragi Dibowski ya. Kalau kita kan sebagai penonton ya udah tahu gitu sejak awal episode ini. Kan si Gira ya baru tahu sekarang, berarti yang nyerang mereka awal-awal waktu di Ishiabana ya si Kaguragi gitu.
Jadi Gira dan yang lain udah nganggep yang ngendarain itu si Lakles tadinya kan ya. Lakles jangan ganggu ya, tapi ternyata si Kaguragi didwowski ya. Nah, di sini terjadi pertarungan lagi antar kumbang ya, antara God Kabuto dan God Kuwagata, ditambahin di sini dengan kata-kata bijak dan bacot no jutsu Gira yang cukup menohok. Itu menggetarkan hati si Kaguragi ya. Karena jika dia kayak gini ya, dia bakalan jadi bonekanya Lakles aja gitu terus ya. Jadi momen kocak yang bikin Ana ngakak itu pas dua kumbangnya itu pelukan, Pak. Asa gimana gitu ya. Kata-kata Gira di sini ya menurut Ana sih emang powerful ya. Jadi nggak bacot no jutsu yang kita tuh kayak males gitu dengarnya, tapi emang lumayan dapet. Dan melihat Kaguragi juga walau pintar nipu dan semacamnya ya, itu dia lakukan demi melindungi rakyat dan juga negerinya. Kelihatan banget ya. Dimana ya serangan musuh dihalau sama God Kabuto untuk melindungi si sawah-sawah atau perkebunan yang ada di belakangnya gitu. Selanjutnya muncullah penggabungan King Ohja dengan God Kabuto. Senjatanya ini tuh memang cannon besar sampai harus ada penyangganya gitu. Tapi ya bisa juga ya mode lebih mobile gitu ya, dimana ya dibawa gitu aja dalam combat gitu. Cuman kalau dalam mode ini kayaknya firepower-nya itu lebih fokus dan lebih besar gitu. Ini jadi ngingetin Ana sama salah satu episode di ceritanya Evangelion ya. Jadi Eva-nya itu harus nembak Angel pakai sniper yang firepower-nya gila. Kalau nggak salah itu sampai listriknya tuh harus dikumpulin di satu Jepang gitu ya. Jadi satu Jepang tuh harus mademin lampu atau listrik gitu ya. Tapi di sini kan ya penerapannya itu di Sentai gitu ya. Ini mirip-mirip, makanya ketika udah posisi gini ya King Ohja-nya itu ya nggak bisa kemana-mana gitu ya. Jadi udah kayak posisi sniper yang udah gitu di situ aja gitu. Makanya si God Hachi-nya yang ngelepasin bagian kakinya sendiri ya dari si robot King Ohja untuk ngasih barrier perlindungan ke robotnya dari serangan si monsternya. Sayangnya fight bagian ini menurut Ana sih berasa nanggung penutupnya ya. Jadi kita yang nonton kayak, hah udah beres gitu ya. Ya gitu aja gitu ya. Jadi ketika nembak sih oke gitu efeknya dar gitu. Taunya, hah udah beres, udah gitu aja gitu ya. Jadi kayak kurang gitu bagian klimaksnya ya kan, dimana ya ada signature move-nya lah kalau setiap robot Super Sentai itu kan ya, kayak misalkan pedang laser gitu, sedrung langsung pose blar meledak gitu ya. Tapi ini kayak dar udah gitu. Jadi kayak kita tuh penonton kayak masih bingung juga. Di akhir tetap ada sedikit twist ya. Ternyata agak berbeda dan tidak segampang itu Kaguragi itu berubah. Di sini Kaguragi itu menangkap Gira dan menyerahkan ke member terakhir yang siap kita bahas nih di bahasan selanjutnya, yaitu Sang Hakim Rita Kanisuka. Yes, kami juga suka sama Anda ya. Jadi momen pas si Rita ini muncul sampai bikin Ana merinding loh ini ya. Berasa powerful banget gitu auranya ya, dan misteriusnya itu dapet. Dan Gira ini tuh siap dibawa ke negeri hukum, yaitu Gokan oleh si Rita ya untuk dihakimi. Jadi jangan lupa juga di episode ini, di tengah-tengah episode ini terlihat si Rita itu ada di Shugodam dan sedang menginvestigasi dalam durasi yang cukup lama. Nah, apa jangan-jangan si Rita itu juga udah tahu soal kebulusan si Lakles, dan diculiknya si Gira ini tuh hanya untuk pengalihan dan upaya utama untuk menggulingkan si Lakles. Nah, coba kita tunggu ya. Itu ya masih tebak-tebakan Ana aja, teman-teman. Santai aja, nggak usah terlalu kritis ya. Sentai kan. Yang pasti episode minggu depan selain berfokus ke Rita, tapi kelima King Ohja itu akan bersatu. Jadi lihat previewnya Ana sampai agak merinding loh teman-teman ya. Berasa progresnya tuh ada sampai ke titik ini gitu. Jadi ketika mereka berlima tuh edan, epic pak ya. Jadi pertualangan dari satu negeri ke negeri lain, dan Gira itu ngajak satu-satu untuk jadi sekutu juga. Berasa nonton One Piece ya. Luffy bertualang gitu ya. Terus nyari kru gitu. Ini agak mirip-mirip teman-teman ya. Tapi semisterius dan sedinginnya si Rita, Ana yakin si tim produksi ini tuh sudah menyiapkan bagian fan service gitu ya. Dimana walau dia misterius, tapi tuh tetap ada kayak sisi cute-nya gitu ya. Ana jamin pasti ada yang kayak gitu-gitu ya. Kita tunggu aja ya. Dan untuk episode ini memang fokusnya ya ke Kaguragi ya. Tapi pembagian porsi karakternya menurut Ana sih ya masih enak banget. Nggak ada yang kayak benar-benar dicuekin dan jadi nganggur gitu ya. Jadi Gira tentu ya masih jadi highlight ya untuk sebagai perantara utama. Terus Yan Magusto juga cukup banyak andil karena akhir-akhir ini dia jadi tipe pemikir juga. Dan Siran juga masih ada ya, ditemani si Sebas juga asistennya. Jadi ya cukup berimbang lah di sini, porsi-porsinya enak gitu ya. Jadi ditunggu minggu depan guys, King Ohja episode 5 kita bahas Rita Kanisuka Papillon Ohja. Jadi itu dia pembahasannya untuk episode 4. Menurut Ana sih ya masih menarik teman-teman ya. Walau secara overall dari segi apa ya, menurut Ana sih kalau kemarin teman-teman episode 1, 2, 3 moralnya tuh kayak
nohok banget gitu. Tapi untuk episode ini karena menyesuaikan juga gitu ya dengan karakteristik si Kaguragi yang memang jago bersilat lidah dan menipu. Jadi ya memang dibikinnya seperti ini. Tapi kan tetap gitu ya, dia raja yang rela gitu ya nipu sana sini tapi untuk melindungi rakyatnya ya. Jadi silakan kalian komentarin aja lah di bawah untuk episode 4 ini ya. Jadi ya tidak terasa mungkin episode 5 nanti minggu depan ya jadi bahas-bahas terakhir Ana untuk King Ouja ya. Ya, begitulah. Jadi di komen aja guys di bawah ya. Thank you yang udah menonton bahas-bahas ini. Like, share, subscribe. Wassalam. Bye-bye guys.